Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat pejuang P3K? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya selalu semangat dalam belajar. Dan mudah-mudahan teman-teman semua yang menyimak video ini bisa lolos passing grade ya, dan bisa menjadi ASN P3K pada tahun ini. Allahumma amin. Oke teman-teman, bertemu lagi di Ibnu Mansur Channel. Ya, pada video kali ini saya akan memberikan tryout atau membahas kumpulan soal yang ada di SIM PKB. Ya, di sini kami hanya sifatnya belajar, namun cara kami di sini belajar dengan harapan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Oke ya, bukan berarti soal yang keluar untuk tes P3K soal ini ya, namun di sini kami mengambil sumber dari SIM PKB. Oke, kami juga mengucapkan selamat kepada teman-teman semua yang sudah lolos tahap 1 atau tahap administrasi, dan tentunya semakin hari teman-teman semakin mendekati tes ya, terutama yang tesnya pada tanggal 13. Selamat berjuang, mudah-mudahan teman-teman lulus semua. Allahumma amin. Oke, jangan lupa yang belum subscribe Ibnu Mansur Channel, silahkan klik tombol subscribe-nya. Yang subscribe, mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kelancaran dalam ujian, lancar dalam segala urusan, dan menjadi ASN pada tahun ini. Langsung saja soal nomor 1. Pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki peserta didik adalah: A. Mampu memahami sebuah kejadian, B. Mampu memecahkan masalah, C. Mampu membuat peraturan, D. Mampu mengalami sebuah kejadian, E. Mampu memahami permasalahan. Oke teman-teman, biasa silakan pilih jawabannya dalam hati. Sudah ya, sudah ketemu jawabannya, kita cek bersama-sama. Ya, jawabannya adalah yang C ya. Mampu membuat sebuah peraturan. Itu adalah pada tahap konseptualisasi. Jadi mempunyai konsep. Jadi sini aplikasinya dalam membuat sebuah peraturan. Jadi sini kita sangkut pautkan dengan teori belajar Kolb. Ya, di sini ada pengalaman konkret, yaitu peserta didik bisa mengalami sebuah kejadian. Kemudian pengamatan aktif dan reflektif, yaitu peserta didik mengadakan observasi dan refleksi terhadap kejadian tersebut. Kemudian yang ketiga, konseptualisasi. Peserta didik mampu mengembangkan konsep, teori, atau aturan tentang kejadian tersebut. Yang terakhir, eksperimentasi aktif. Peserta didik sudah mampu menerapkan atau mengaplikasikan kepada situasi yang nyata. Nah, dalam soal nomor 1 ini yang ditanyakan adalah konseptualisasi, yaitu mampu membuat sebuah peraturan. Ya, ini ada kata kuncinya menerapkan. Oke, paham ya teman-teman? Lanjut nomor 2. Strategi guru saat peserta didik belum siap melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah: A. Merubah perencanaan disesuaikan dengan kemampuan siswa, B. Membentuk kelompok siswa dengan kemampuan yang heterogen, C. Tetap melakukan aktivitas dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi, D. Membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Silakan teman-teman pilih jawabannya. Oke teman-teman, sudah ya. Kita cek jawabannya bersama-sama. Betul sekali, jawabannya adalah yang D ya. Maaf, maksudnya E. Itu adalah D. Ya, yang artinya membangun skemata dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan.
yaitu tadi salah ketik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Pertama, mudah berpartisipasi dan mampu mengelola kompleksitas. 2. Keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan resiko. 3. Berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal. Pernyataan berikut merupakan ciri-ciri dari sebagai bagian dari keterampilan abad ke-21, yaitu A. Digital age literacy, B. High productivity, C. Effective communication, D. Inventive thinking. Oke teman-teman, silakan dipilih jawabannya. Ya, kita cek bersama-sama jawabannya. Jawabannya adalah yang D ya, inventive thinking. Ya, kita bahas bersama-sama. Sini ada 4 tadi yang ada pada pilihan. Yang pertama, digital age literacy atau era literasi digital ya. Ciri-cirinya yaitu literasi ilmiah, matematika, dan teknologi dasar, literasi visual dan informasi, literasi budaya, dan kesadaran global. Yang kedua tadi yang menjawab pertanyaan tersebut adalah inventive thinking atau berpikir inventif. Artinya adaptability dan kemampuan untuk mengelola kompleksitas. Ya, ini tadi yang sesuai dengan pertanyaan. Kemudian keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko. Selanjutnya berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal, yaitu yang ada pada inventive thinking atau berpikir inventif. Kemudian effective communication atau komunikasi yang efektif. Ya, berarti peserta didik mampu untuk mengaplikasikan sebuah keterampilan kolaborasi dan interpersonal. Dan peserta didik sudah mampu bertanggung jawab pribadi dan sosial, serta memiliki komunikasi yang interaktif. Yang keempat, high productivity atau produktivitas tinggi, yaitu kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, dan mengelola hasil. Penggunaan alat dunia nyata yang efektif. Dan terakhir, produk yang relevan dan berkualitas tinggi. Ya, jadi itulah tadi pembahasan tentang soal nomor 3 ya, tentang digital age literacy, high productivity, effective communication, dan inventive thinking. Ya, bisa saja nanti yang keluar bukan tentang inventive thinking tapi bisa dari yang A, B, C tersebut. Oke, lanjut soal nomor 4. Salah satu proses kognitif adalah menganalisis yang maknanya. Ya, teman-teman pasti semuanya sudah paham. Menganalisis itu C berapa teman-teman? Ya betul, menganalisis adalah C4 ya. Oke, kita bahas yang A. Memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian itu terhubungkan antar bagian. B. Membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar. C. Melakukan dan menggunakan prosedur di dalam situasi yang tidak biasa. D. Menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. Yaitu tadi tentang menganalisis, yaitu C4. Oke teman-teman, silakan dipilih jawabannya. Oke, kita cek bersama-sama, jawabannya adalah yang A ya. Menganalisis berarti memecah materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian. Ya, begini penjelasannya. Kita tentang proses kognitif kita bahas ya. Ada C1 itu mengingat. Ya, kita singkat dengan I ya biar mudah mengingat. I. C2 memahami atau P. C3 menerapkan atau mengaplikasikan, kita singkat dengan AP. C4 menganalisis atau A.
C5 mengevaluasi atau menilai. C6 mengkreasi atau mencipta. Jadi supaya kita lebih mudah dalam mengingat, kita sebut dengan proses kognitif ini APAM, ya. Mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta atau mengkreasi. Yang menjawab pertanyaan nomor 4 adalah menganalisis, ya. A. Memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubungkan antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan, ya, menganalisis itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Perkembangan moral peserta didik atau anak menurut Kohlberg terdiri dari beberapa tahap. Tahap naively egoistic orientation, yaitu tahap di mana anak menilai baik buruk berdasarkan A. Persetujuan orang lain, B. Akibat perbuatan, C. Hati nurani, D. Keterlibatan sosial, E. Kontrak atau imbal jasa. Silakan teman-teman pilih jawabannya dalam hati. Oke, teman-teman juga boleh sambil minum, sambil ngemil, ya. Oke, kita cek bersama-sama. Jawabannya adalah yang E, ya, kontrak atau imbal jasa. Cukup jelas, ya. Ini ada tahap perkembangan moral menurut Kohlberg. Nah, di sini tadi adalah naively egoistic, ya, perbuatan yang secara instrumen memuaskan keinginannya sendiri atau berdasarkan kontrak atau imbal jasa. Ya, sedangkan obedience and punishment adalah hukuman dan kepatuhan berdasarkan akibat perbuatan. Jadi adanya hukuman, ya, biasanya berupa fisik. Kemudian yang selanjutnya ada good boy orientation, ya, menjadi anak baik. Ini biasanya sudah berdasarkan persetujuan orang lain. Dan authority and social order maintenance orientation, terkait dengan perannya yang diterima di masyarakat atau orang menilai baik buruk berdasarkan keterlibatan sosial. Kemudian ada contractual legalistic orientation, orientasi orang pada legalitas kontrak sosial berdasarkan hukum yang berlaku. Selanjutnya conscience or principle orientation, ya, orientasi orang adalah pada prinsip-prinsip etika yang bersifat universal atau berdasarkan hati nurani. Yaitu tahap perkembangan moral menurut Kohlberg. Kita lanjut soal nomor 6. Pada abad 21, kompetensi collaboration sangat penting karena peserta didik dapat A. Bekerja sama dalam kelompok dalam memecahkan masalah yang ditemukan, B. Mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksinya dalam kehidupan sehari-hari. C. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. D. Mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. Ya teman-teman, silakan dipilih jawabannya. Ya, keywordnya atau kata kunci adalah collaboration. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya itu bekerja sama. Ya, sudah jelas, ya, jawabannya adalah yang A. Bekerja sama dalam kelompok dalam memecahkan masalah yang ditemukan. Karena ada kata collaboration. Lanjut soal nomor 7. Kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang dialami orang lain pada saat tertentu dari sudut pandang dan perspektif orang lain disebut A. Prasangka, B. Empati, C. Skill, D. Clarity, E. Simpatik. Silakan teman-teman dipilih jawabannya. Oke, waktunya cukup.
kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang dialami orang lain, ya. Itu adalah empati, ya. Jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 8. Di antara pernyataan berikut yang benar adalah: A. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. B. Penilaian diri dan penilaian antar teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. C. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap saat pembelajaran berlangsung. D. Penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru. Oke, teman-teman, silakan dipilih jawabannya. Oke, waktunya cukup, ya. Kita cek bersama-sama. Ya, betul, jawabannya adalah yang A, ya teman-teman. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Ya, jadi kata kuncinya jika diperlukan. Cukup jelas, ya. Lanjut soal nomor 9. Contoh pesan nonverbal yang terjadi pada proses pembelajaran di kelas, yaitu: A. Siswa menanggapi langsung pertanyaan dari guru yang ditujukan kepadanya. B. Siswa bertanya langsung tentang materi pelajaran yang tidak dimengerti. C. Guru memberikan standing applause kepada kelompok yang presentasi hasil kerjanya bagus. D. Guru memberikan instruksi dengan tegas supaya siswa tidak bekerja sama dalam mengerjakan ujian. Oke, verbal apa teman-teman? Ya, betul, verbal adalah kalimat. Di sini ada kata non, ya, berarti yang bukan berupa kalimat. Ya, silakan dipilih jawabannya. Oke, betul sekali. Jawabannya adalah yang C, ya. Guru memberikan standing applause kepada kelompok yang presentasi hasil kerjanya bagus. Non-verbal, ya. Standing applause itu bukan verbal, tapi non-verbal. Yang selain daripada C itu pilihannya semuanya verbal. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Indikator keterampilan komunikasi melalui presentasi hasil kerja ilmiah yang dilakukan siswa dapat diukur melalui aspek-aspek di bawah ini, yaitu: A. Siswa bekerja sama mendiskusikan temuan di lapangan. B. Siswa mengungkapkan data yang diperoleh dari pengamatan. C. Siswa melakukan praktikum percobaan kelompok. D. Siswa mengumpulkan bukti-bukti hasil pengamatannya. Oke, teman-teman, silakan dipilih jawabannya. Oke, ya, kita cek bersama-sama. Betul sekali, jawabannya adalah yang B. Siswa mengungkapkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan. Ya, karena di sini ada keterampilan komunikasi melalui presentasi hasil kerja. Berarti ada pilihan yang paling nyambung, itu adalah B yang paling masuk, ya. Siswa mengungkapkan data yang diperoleh dari pengamatan. Nah, itu artinya sudah bisa komunikasi melalui presentasi hasil kerja ilmiah. Oke, mengukurnya dengan mengungkapkan data. Oke, teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita dalam video pembahasan soal yang ada di SIM PKB. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Yang belum subscribe boleh klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Dan jangan lupa share kepada teman-teman agar teman juga dapat manfaat dari video ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu semangat, sehat, dan mendapatkan kelancaran dalam proses pelaksanaan ujian P3K. Allahumma amin. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Jika ada perbedaan pendapat, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jika ada kesalahan, memang itu karena kekurangan dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.